Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bil barakah wal karamah sultan oleh Syaikhul Qadir Jalani wa bi syafati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah wa rahmatullah wa rahmatullah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi. Semoga Allah memberikan kenikmatan, keberkahan, barokah untuk kita semua dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga seluruh para saudara berhamba Allah yang dirahmati oleh Allah dalam keadaan sehat, tidak ada suatu kekurangan apapun, dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dalam dunia maupun akhirat. Dengan bismillah, semoga saudara dari pihak abina, umina, ustadina, seluruh kedua orang tua, para guru-guru yang mulia yang saya hormati, yang saya takdimi, semoga dengan kenikmatan cinta dari segala kenikmatan teriring pada keluarga saudara, dari tetangga, masyarakat kanan kiri, seluruh guru, para habaib, alim ulama, para masyayikh, para asatid. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada saudara yang sedang diberikan ujian oleh Allah. Dari penyakit itu menjadikan penggugurnya dosa. Dengan adanya penyakit itu menjadikan kita semakin lebih baik, menjadi seorang hamba yang lebih istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir sedikit ingin menyampaikan kepada seluruh para saudara, jika nantinya ada sebuah tata cara dari penyampaian dari awal sampai akhir, Al-Fakir meminta maaf sebesar-besarnya atas keterbatasan keadaan sikon maupun dari segala tempat. Nah, kalaupun ada sesuatu yang baik, ambil yang baik. Jika ada sesuatu yang buruk, yang salah, mohon disempurnakan dengan pemikiran yang baik, dengan hati yang baik. Jadi mungkin saya tidak bisa menyampaikan begitu banyak, hanya ingin memberikan sekilas info. Karena banyak para pemuda-pemuda Islam, para pejuang-pejuang Allah, hamba-hamba Allah, saudara-saudara kita yang ingin hijrah. Bagaimana syarat-syaratnya untuk masuk ke yayasan Pondok Pesantren Nur Syafaat? Tentunya itu sudah banyak saya jelaskan. Saya sindir berkali-kali di beberapa konten maupun video-video kajian tausiah yang sudah saudara lihat. Namun setelah saya teliti, saudara ini menonton sebuah konten acara video siapapun tidak pernah sampai tuntas, tidak dipahami, sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan komentar daripada apa yang dilihat dalam sebuah tayangan tersebut. Jadi untuk seluruh para pemuda, para saudara yang mau hijrah itu adalah pindah, siap meninggalkan kehidupan yang buruk, dari dosa-dosa yang besar, pergaulan-pergaulan yang tidak memberikan kemanfaatan, yang ada adalah mendatangkan kemudorotan. Jadi syarat dari para santri yang mau belajar di Lampung ataupun Sumatera, pulaunya Sumatera, ini letak desanya Desa Tunggaljaya, Tulang Bawang, Kecamatan Banjaragung. Dari Yayasan Pondok Pesantren Nur Syafaat ini, jika mau belajar simpel, tidak neko-neko. Dalam bahasa neko-neko tidak meribatkan dari hal-hal apapun. Seperti jika saudara mau belajar,
mantapkan dulu niatnya. Setelah niat baru tekad. Kalau sudah inna amaluhu biniat, maka jangan hanya niat dari bilisan, tapi karena niat semua berasal dari hati seorang manusia. Setelah ada niat baru tekad. Tapi setelah kita memahami perkara tentang hati, tekad dulu baru niat. Itu kalau perkara urusan hati manusia. Kalau urusan dohir, niat baru tekad. Tapi banyak para pemuda hanya ada niat tapi tidak ada tekad sama sekali. Jadi kalau mau belajar dimanapun, di pondok pesantren, alumni manapun, ya tentunya namanya kita mau belajar di pesantren ataupun di sebuah organisasi apapun, tentunya harus ada namanya wali murid, yaitu orang tua. Yang kedua, mantapkan tadi tentang masalah tekadnya. Jadi jangan ada bahasa belajar setengah-setengah. Kalau cuma belajar sebulan 2 bulan, hilangkan niat seperti itu. Fokus dengan apa yang menjadikan aktivitas saudara di luar sana, di tempat, di kampung, di kotanya. Carilah pondok pesantren yang terdekat, majelis-majelis yang terdekat. Tentunya hanya pesan saya, carilah guru yang benar-benar bertanggung jawab urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi seorang pemimpin, seorang guru itu tidak mengajarkan perkara urusan dunia. Jadi harus dipertanggungjawabkan setiap apa yang diberikan kepada murid-muridnya. Yang kedua, dari pertama adalah tekad, ya, niat, tekad, ya, itu sudah menjadi satu. Kedua, menjadikan suatu hal tadi pembahasan bahwasanya orang mau mondok dimanapun harus ada wali murid. Yang ketiga, tidak usah membawa pakaian terlalu banyak, karena nantinya pun kalaupun ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ada sebuah cindera mata busana-busana yang saya berikan kepada para santri maupun dari para santriwati. Nah, terus yang terakhir, dilarang membawa handphone. Nah, selagi belajar di sini dilarang membawa handphone, karena itu akan merusak ilmumu dan kamu tidak akan konsen dalam belajarmu. Jadi saudara tinggal pilih. Kalau saudara mau jadi orang baik, jadi orang yang manfaat, tinggalkan sementara urusan dunia. Fokus dengan pelajaran yang ada di pesantren. Kalaupun melanggar, seketahuan pun HP-nya akan dihancurkan. Itu kebijakan yang sudah dari dulu sampai sekarang. Nah, maka di saat perjalanan para santri yang mau belajar bawa handphone tidak apa-apa, tapi handphonenya saya sita, begitu. Nah, terus yang terakhir, kalau mau ngobrol ABCD, biaya dan sebagainya, insya Allah tidak ada biaya, gratis dalam belajar. Namun ada hal-hal tertentu seperti halnya urusan sabun, ya. Karena kalau semuanya ya itu tidak bisa saya urusin semua perkara masalah kebutuhan yang lain. Di sini hanya memberikan perkara urusan makan, beras saya tanggung, sembako saya tanggung. Jika lebih dari situ bahasa kurang, sembako tidak nyampe 1 bulan, itu sudah menjadikan pemikiran untuk para santri cari sendiri. Karena sudah banyak saya memberikan hal apapun, saya menjojong segala sesuatunya, itu terbalas dengan segala kekufuran. Jadi apa yang kuberikan, banyak para mantan-mantan murid-muridan yang menganggap bahwasanya dirinya begini, dirinya begitu, seperti kabar-kabar di media medsos yang sudah ngawur dalam menyampaikan sesuatu, intinya menebarkan fitnah yang tidak baik. Kita dunia ini kan, dunia ini punya hukum, dan dunia ini ada kuasa. Yang kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang kuasa dunianya mungkin pemerintah, presiden. Inti dari semuanya, lebih baik ngobrol sajalah, sharing, ngobrol-ngobrol untuk
lebih lanjutnya setelah ketemu di tempat ini. Karena ngobrol di media tidak akan pernah ada akhir, karena tidak ada kesinambungan, tidak selaras, tidak sejalan. Tapi kalau sudah bertemu bertatap muka langsung, maka yang tadinya tidak sejalan pemikirannya insya Allah akan sejalan di situ. Yang tadinya tidak sehati maka akan ada konteks. Yang tadinya tidak satu rasa maka menjadi satu rasa. Karena kalau sudah masuk ke dalam satu wadah, dikala wadah itu isinya makanan, sayuran, lauk pauk, jika yang mengolahnya tidak enak maka semua tidak akan merasa enak. Tapi yang ngolah enak, nikmat, lezat, maka semuanya akan merasakan kenikmatan. Maka untuk seluruh para pemuda ya, untuk menindaklanjuti penjelasan yang lain itu nanti bisa disambung setelah bertemu langsung ya. Saya sampaikan lagi, niat, tekad, mantap, lurus dalam belajar sungguh-sungguh. Yang kedua, bawa wali murid. Ketiga, bawa pakaian jangan terlalu banyak-banyak. Bawa handphone boleh, tapi setelah nyampe sini itu akan disita HP-nya. Kalaupun ada yang melanggar akan ada sanksi. Semua ada hukum-hukum yang sudah diterapkan di setiap pondok pesantren manapun. Jadi kalau saudara belum bisa menghindari hal itu, maka tinggalkan niatnya, carilah tempat yang kira-kira saudara merasa nyaman. Karena dimanapun tetap namanya pesantren itu mengajarkan untuk disiplin, mengajarkan murid-murid agar lebih berpendidikan, lebih menjaga segala waktu yang Allah titipkan. Kalau misalnya saudara ngaji 10 tahun, mondok 10 tahun, tapi kalau itu tidak bisa dihindari, urusan wanita, urusan dunia, jangan berharap ada suatu barokah yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Kalaupun toh para saudara masih bertanya-tanya A, B, C, D, ya silahkan. Pokoknya kuncinya adalah ketemu. Tanpa pertemuan tidak akan terasa indah. Jadi bagi para saudara semoga bisa memahami dan mengerti di mana kita hidup, tidak hanya mengenal cuma karena dari katanya, tapi kita mengenal sesuatu dengan adanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung antara hati ke hati, ada kesinambungan di situ. Tapi kalau tidak ada kontak antara hati ke hati, maka susah. Niscaya Allah, cahaya Allah untuk hadir di dalam diri kita itu kan sulit. Karena kita membentengi segala perkara hijab-hijab, perkara urusan dunia. Ngajinya tidak ada kelapangan hati, tidak ada keterbukanya hati, tidak ada kesadaran diri. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.